apresiasi kalau ada saudara yang menyatakan luar biasa. Apa itu orang yang luar biasa? Orang yang sukses itu orang yang luar biasa. Itu adalah orang yang bahagia tanpa syarat. Unconditional happy. Kalau saudara pernah mendengar orang yang sukses, ya, tapi terlibat KKN, itu sebetulnya bukanlah orang yang sukses. Kalau ada orang, jangan masuk saja ya Pak Anton ya, nggak usah lagi di sini ini karena waktu sudah semakin dekat. Silakan Bro, ya ini apa aja, oke, ini tentunya kayak apanya, materi, ini bisa nggak usah lagi, langsung aja ke materinya, oke. Jadi saya ingin sampaikan bahwa orang yang sukses itu adalah orang yang bahagia tanpa syarat. Kalau ada seorang menteri, sementara seorang milioner, tapi masih KKN, sebetulnya mereka tidak takut. Jadi orang yang sukses itu adalah orang yang bahagia tanpa syarat, di dalam hidupnya penuh syukur dan sabar. Tadi juga sudah dikatakan oleh Dr. Anton. Jadi kalau saudara semuanya tadi mengucapkan saya luar biasa, sadarlah saudara sekalian, apa yang kita ucapkan itu akan berpengaruh pada otak kita, terekam di otak. Dan apa yang ada pada otak kita itu akan merubah action kita. Kalau Anda mengatakan luar biasa, action saudara itu menjadi orang yang luar biasa. Dan action saudara akan menentukan takdir dan nasib saudara. Itu jadi kata-kata itu besar artinya, akan berdampak pada diri kita sendiri. Kalau hari ini kita dalam kopi di rumah, saya tetap bahagia selama work from home. Anda akan bahagia. Anda tidak akan jenuh. Otak akan menyerap apa yang kita ucapkan. Nah, itu sudah sekalian. Oke. Jadi tema saya biar lebih singkat ya, pembangunan karakter diri dan bangsa untuk pencapaian prestasi bernapaskan Pancasila. Sebetulnya kalau kita mau disingkatkan tema ini, kita katakan ini sebenarnya soft skills. Next slide-nya, aktif. Jadi kita singkatkan soft skill bernapaskan Pancasila. Saudara, ini ada 10 faktor ya. Saya rasa kita sudah pernah melihat ini. Ini hasil riset Stanley yang dipopulerkan oleh Mr. Mas Nadiem, Menteri Pendidikan kita. Di mana dalam hasil riset ini ada 10 faktor teratas yang mempengaruhi sukses seseorang. Saya tidak katakan itu tidak penting. Saya tidak katakan IP itu tidak penting. Saya tidak katakan IQ itu tidak penting. Tetapi dalam riset yang dilakukan oleh Stanley terhadap 700 orang lebih, orang-orang sukses di Amerika, inilah 10 faktor yang sangat dominan untuk menentukan untuk yang sukses. Apa yang pertama? Yang pertama, kejujuran. Bukan IQ yang tinggi, bukan NIM yang tinggi, dan bukan nilai yang tinggi. Tapi kejujuran. Kalau orang yang jujur itu tentu orang berpancasila. Orang yang berketuhanan masa sih nggak jujur. Harusnya orang yang berketuhanan Maha Esa itu dia beriman, tidak melakukan KKN. Itulah sebetulnya yang diharapkan oleh Pancasila. Yang kedua adalah disiplin. Orang yang beriman itu disiplin, orang muslim disiplin, orang 5 kali sehari dan terus. Dan juga orang yang sukses itu harusnya mudah bergaul. Ya, mudah bergaul, tidak ego. Itu kan tercermin dari sini. Dia bersuara dan ada dan bersuara. Kemudian orang yang sukses itu adalah dia mempunyai having ya, dia mempunyai dukungan pendamping. Ada mentornya. Ada di ya, tadi kan sudah ada kelompok mentor. Salah satu indikator agar kita semuanya bisa sukses. Dan yang berikutnya adalah 10 faktor teratas untuk seseorang itu adalah kecintaan pada yang dikerjakan. Kita harus mencintai apa yang ada kita kerjakan. Kalau Anda ingin sukses, cintailah pekerjaan. Banyak hari ini orang yang tidak mencintai pekerjaan. Kalau ada termasuk orang yang tidak mencintai pekerjaan, berarti Anda semuanya terpenjara. Tidak akan mungkin sukses kalau orang yang terpenjara. Saya sebagai dosen, saya mencintai pekerjaan saya. Tidak ada harapan saya lebih besar waktu saya begitu jadi dosen, saya ingin jadi guru besar. Itulah cita-cita saya fokus. Sehingga kita harus fokus dengan apa yang kita inginkan. Dan yang berikutnya, kepribadian kompetitif. Hari ini kita harus kompetitif. Kalau kita kompetitif, tidak akan bisa sukses di era now sekarang. Dan yang berikutnya, hidup teratur.
hidup teratur. Yang diamankan Pancasila juga kita harus teratur ya, saling menghormati, tenggang rasa, tanpa selera. Itu namanya hidup yang teratur. Nilai-nilai Pancasila itu mengarahkan kita untuk teratur. Dan yang terakhir adalah kemampuan menjual ide. Banyak orang-orang yang punya ide tapi tidak bisa action. Ide saja, no action, NATO. Biar ide sedikit tapi bisa dilaksanakan, itulah yang terbaik. Next, saya cepat saja ya karena waktunya memang sudah singkat sekali. Terus, dan saya menyimpulkan dari 10 nilai teratas yang diteliti oleh Stanley tadi, dari 33 indikator, intinya adalah integritas. Kalau saudara mahasiswa ingin sukses, agar cita-citanya terwujud, tolonglah jadi orang yang berintegritas. Integritas merupakan nilai tertinggi dari soft skill, nilai tertinggi dari motivasi kita untuk sukses. Selanjutnya, saya mencoba mengkolaborasi next. Saya mencoba kolaborasi bagaimanakah Pancasila dan soft skill. Jadi nilai-nilai yang 10 tadi, faktor tertinggi dari kesuksesan seorang, saya coba mengkolaborasikan dengan soft skill dan Pancasila. Ini baru konsep, saudara ya. Ini belum dikaji, ini belum jadi. Tapi ini baru satu konsep empirik karena tema saya adalah bernapaskan Pancasila. Saya tidak perlu sebutkan lagi, nanti ada yang bisa bacakan. Next. Nah, sekarang bagaimana untuk sukses di era now? Saya melihat hari ini, terlepas dari 10 indikator yang kita bahas tadi, justru saya berpendapat dan juga dari pakar, kalau kita ingin sukses di zaman era sekarang ini, era digital ini, kita harus kreatif. Banyak sekali program pekerja yang dulu belum terpikirkan orang-orang lain. Orang bisa meng-create konten saja di YouTube, orang bisa sukses. Orang bisa keliling dunia. Itu namanya kreatif. Kemudian berkolaborasi. Ya, berkolaborasi dengan semua pakar, dengan teman-teman. Dan yang berikutnya, komunikasi. Ini penting, saya rasa ya. Ini komunikasi yang baik dan yang terakhir kritika tinggi. Jadi, peserta hari ini harus memiliki kritika tinggi. Bagaimana Pancasila itu bisa saya ingin sampaikan ya pada saudara semuanya. Sejak saya berkarir sebagai dosen, ya, oke, tanah air pada tanggal 1 April. Terputus ya Pak Anton. Kala kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara saya, tanah air dan bangsa ini kepada rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri. Oke Pak Anton, saya rasa cukup Pak Anton. Kembali ke materi dengan apa? Ya ini materi Prof kembali. Baik, ya silakan Prof. Mohon maaf. Oke, next. Saya ingin menyampaikan yang terakhir saja Pak Anton ya. Ya, baik. Saya dalam berkarir ya, pengalaman empirik saya, pertama kita memang harus fokus. Terlepas dari 10 indikator, itu kan penelitian dilaksanakan oleh Amerika ya. Tapi saya pribadi, nggak ditampilkan ya slide-nya, implementasi, motivasi, dan prestasi. Slide-nya tidak ada, Prof. Oke. Jadi implementasi motivasi prestasi, pertama kita harus fokus Dr. Anton dan kawan semuanya. Yang kedua kerja keras, yang ketiga kerja cerdas, yang keempat kerja tuntas. Dan yang paling penting menurut pengalaman pribadi saya adalah doa. Doa dengan konsep zero mind process. Doa itulah senjata orang-orang yang beriman. Next.